Halo teman-teman semuanya, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat login multi user ya. Jadi kalau yang loginnya itu role-nya 1, maka dialihkan kemana, kalau role-nya 2 dialihkan kemana, dan role-nya 3 kita arahkan kemana ya, atau dialihkan kemana. Nah, di video kali ini kita akan mengatur jika misalkan yang login itu role-nya 3 alias user, maka dia tidak bisa mengunjungi halaman super admin dan admin ya. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada gambaran sedikit mengenai yang akan kita buat. Nah, di sini untuk role 1 alias super admin, dia bisa mengunjungi semua router ya, baik router super admin, router user. Oke. Dan untuk role 2, dia bisa mengunjungi rute admin dan user. Nah, di si role 2 ini tidak bisa mengunjungi halaman super admin ya. Dan untuk terakhir, untuk role 3 alias user, hanya bisa mengunjungi user. Dia tidak bisa mengunjungi rute admin dan super admin. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya ketikkan di sini ya. Oke, kalau sudah, tinggal teman-teman baca. Ini saya close ya. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan middleware ya. Teman-teman silakan buka dulu dokumentasinya. Di sini teman-teman tinggal ketikkan middleware. Tinggal diklik. Nah, di sini tinggal kita cari tahu, oke, gimana cara membuat middleware menggunakan artisan ya. Scroll ke bawah sambil jalan-jalan. Nah, ini ada. Nah, di sini kita namanya ubah ya. Misal ini kalau nama filenya silakan teman-teman mau beda boleh, mau sama silakan. Nah, di sini kita buat middleware untuk is super admin. Dan satu lagi, mumpung kita masih di sini, kita buat untuk is admin ya, middleware is admin. Oke. Karena untuk Untuk role 3 alias user kita tidak perlu dicek ya. Oke. Karena sudah tercegah sama middleware is super admin, is admin nantinya. Nah, kalau sudah, tinggal kita buka middleware tersebut yang sudah baru kita bikin. Nah, oke. Nah, di sini kita fokus dulu di middleware is super admin ya. Nah, di sini tinggal kita buat logic apabila ya atau gimana? Bentar. Apabila yang sudah login role-nya itu 1, maka dia bisa mengunjungi halaman tersebut atau bisa mengunjungi rute tersebut. Nah, kalau bukan role-nya 1, nah kita arahkan sesuai role yang sedang login. Nah, itu ya. Nah, di sini kita buat dulu komentar. Oke. Di sini saya memberikan komentar, cek jika role yang sedang login itu 1 ya, misalnya. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, kalau role-nya itu memang benar 1, nah maka kita masukkan ke sini. Nah, kalau role-nya bukan 1, entah itu 2 atau 3, maka dia masuk ke else ya. Nah, di sini kita buat dulu logiknya. Nah, teman-teman silakan import dulu class out ya di sini. Kita cek ke atas. Nah, ini kalau teman-teman belum muncul ya silakan tinggal diketik aja ya. Ini sesuaikan namanya ya dan namespace-nya. Nah, di sini tinggal kita cek ya untuk role yang sedang loginnya itu entah 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang sedang login itu role-nya 1, nah maka dia bisa mengunjungi rute tersebut atau mengunjungi halaman tersebut ya dengan cara
Nah, yang ini kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Oke, gimana? Simpel kan? Nah, selanjutnya kita cek jika yang sedang login itu terus dia mengunjungi rute super admin, nah maka dia tidak boleh mengunjungi rute super admin kalau role-nya bukan satu ya. Nah, di sini kita cek dulu apa ya? Cek dulu role yang sedang login itu berapa. Nah, oke, baik. Nah, di sini saya berikan lagi komentar, cek role yang sedang login. Nah, dia berada di statement else ya. Berarti else ini berarti yang sedang login itu bukan satu ya role-nya, entah itu dua atau tiga. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, oke, cek role yang sedang login. Nah, jadi jika yang sedang login itu role-nya dua, terus dia mengakses rute super admin, nah maka dia tidak boleh ya. Nah, di sini tinggal kita redirect lagi. Jadi kalau si role 2 ini mengakses rute super admin, nah tinggal kita redirect lagi dia ke admin home ya. Nah, kalau si misalkan ada user yang iseng masuk ke sini ya, tinggal kita arahin lagi dia tapi ke sini langsung ke home ya. Nah, jadi seperti ini untuk middleware di is super admin ya. Nah, selanjutnya tinggal kita bikin di middleware is admin. Nah, ini teman-teman bisa di copy aja ya supaya cepat. Nah, di sini di bagian middleware is admin ada perbedaan ya. Nah, di sini di komentarnya cek jika row yang sedang login itu satu atau dua ya. Ingat teman-teman, harus ingat satu itu super admin dan dua itu admin. Nah, sedangkan super admin itu dia berhak mengunjungi rute admin dan user. Nah, maka di sini tinggal kita tambahkan untuk logiknya ya. Nah, di sini merah. Oke, karena belum diimport, kita import dulu. Nah, di sini di bagian if tinggal kita kasih or ya, logic atau apa namanya, operator logikanya or ya. Jadi kalau is admin di middleware is admin, kalau ada yang mengunjungi rute admin slash home dan role-nya satu atau dua, maka dia boleh ya. Nah, di sini berarti dia masuk ke statement if. Nah, dia akan return next request. Jadi dia bisa mengunjungi rute tersebut. Nah, untuk else-nya di sini gampang. Tinggal kita ubah, berarti langsung seperti ini ya. Nah, tinggal kita langsung saja return home. Berarti ini untuk role-nya yang 3 ya, karena yang role 1 2 sudah kita pakai di sini. Jadi, jika Anda yang mengunjungi halaman halaman admin home yang role-nya 1 atau 2, maka dia bisa mengunjungi role tersebut atau rute tersebut ya, salah. Jadi di dalam kasus ini ada super admin, dia bisa mengunjungi admin, dan role 2 admin dia bisa mengunjungi rute admin tentu saja. Nah, di sini berarti ini untuk sisanya, berarti role-nya itu 3. Jadi jadi user kalau mengunjungi rute admin home maka dia tidak bisa. Kita redirect lagi ke halaman ini ya. Ke halaman home. Nah, terus di sini teman-teman jangan lupa kita daftarkan dulu, karena kita sudah membuat middleware sendiri, maka teman-teman harus meregistrasikan ke Laravel ya. Kita kasih tahu dulu bahwa kita sudah membuat middleware baru di sini di mana? Ini kernel.
Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian root middleware. Di sini kita tambahkan dua file ini ya. Nah, baik. Di kernel.php kita sudah meregistrasikan dua middleware baru. Yang pertama, nah ini yang pertama untuk is super admin. Nah, di sini untuk namanya itu ini silakan teman-teman bebas ya. Kalau mau beda juga is titik super admin. Dan ini terakhir untuk ini ya middleware is admin. Nah, untuk nama middleware-nya ini is titik admin. Nah, oke, sekali lagi kalau teman-teman mau beda silakan untuk nama middleware-nya. Nah, sekarang karena kita sudah membuat dua middleware ini dan juga sudah diregistrasikan, nah tinggal kita implementasikan di root. Berarti teman-teman buka web.php. Nah, di sini teman-teman tinggal kasihkan saja middleware di setiap rute. Nah, ini kan super admin nih. Nah, berarti kita di sini tinggal tambahin aja middleware. Nah, middleware-nya itu apa? Jadi dia akan akan menginduk atau akan mengacu ke sini. Nah, yang ada di sini ya. Nah, ini semuanya yang ini yang dikasih kutip nih. Nah, berarti ini yang pertama kita kasih dulu middleware untuk super admin. Oke, silakan teman-teman tambahkan dulu untuk rute super admin dan is admin ya. Nah, jadi seperti ini. Silakan teman-teman teliti lagi untuk nama middleware-nya harus sama ya, sesuai yang diregistrasikan di sini. Nah, di sini. Oke, silakan. Nah, kalau sudah tinggal kita cek ya apakah middleware-nya sudah berhasil mencegah atau belum. Jangan lupa jalankan dulu artisan share. Nah, seperti ini. Oke. Yang pertama kita login dulu sebagai apa nih? Sebagai sebagai user aja lah. Kita login dulu. Silakan teman-teman login sesuai akun yang role-nya 3. Oke, kita sudah login menggunakan role yang 3, yang user. Nah, jadi kalau user login, nah dia langsung akan diarahkan ke rute home ya. Oke. Nah, di sini coba kita iseng. Jadi si user ini yang sedang login yang role yang 3, kita iseng ke mengunjungi rute super admin dan is admin. Nah, di sini kita iseng dulu di sini. Nah, pertama kita ke admin home. Nah, maka kalau di enter dia akan dialihkan lagi ke halaman default. Nah, karena user ini halaman defaultnya itu /home ya. Di sini ada yang error, bentar. Is admin does not exist. Oke, kita cek dulu ya. Ini kenapa nih? Bentar, saya coba ulangi refresh. Masih ya, bentar ya. Saya cek dulu, saya pause dulu ya supaya cepat durasinya. Nanti saya kasih tahu kenapa ini error. Nah, baik ya. Nah, sekarang kita sudah kelihatan kenapa ini error. Ternyata saya salah mengkopikan ya. Di sini kalau teman-teman tahu dari tadi, nah di sini dia mengarah ke Illuminate ya. Nah, sedangkan si ini dia berada di folder app http middleware. Nah, berarti ini salah ya.
Nah, di sini tinggal kita ubah menjadi app. Nah, di sini ya, dari out ini tinggal kita contek. Oke, tinggal kita pastikan dan sesuaikan nama middleware-nya, oke. Nah, baik. Nah, sekarang teman-teman silahkan perhatikan ya. Di sini sesuaikan nama ini dengan ini. Awas jangan sampai sama atau ketuker, nantinya jadi bingung ya. Oke, silahkan. Kalau sudah, coba kita balik lagi ke sini. Kita ubah dulu ke home. Ingat, yang kita login itu sekarang user dulu ya, yang role-nya 3. Nah, kita coba iseng. Misalkan ke halaman admin dulu ya. Kita enter. Nah, lihat sekarang dia sudah dialihkan ke home lagi karena sudah dicegah di sini. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau yang loginnya itu role-nya bukan 1 dan 2, berarti dia role-nya 3 ya. Nah, berarti dia masuk ke else. Nah, diarahkan lagi ke rute ini ya, ke home. Nah, kalau seperti ini sudah ya. Nah, di sini teman-teman mana-mana. Nah, ini. Oke, sekarang coba kita akses ke halaman super admin. Apakah dia bisa atau tidak? Kita enter. Nah, oke. Dia juga sudah ditendang atau sudah di-redirect lagi ke halaman home. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba login menjadi role 2 atau admin ya. Silakan teman-teman login dulu yang role-nya 2. Oke, sekarang dia sudah mengarah ke admin home ya, karena kita loginnya sebagai role 2 alias admin. Nah, ingat-ingat teman-teman, jadi si admin ini dia juga bisa mengunjungi rute dari si user ya. Coba kita cek dulu di sini, apakah dia akan direct lagi ke halaman admin home atau tidak. Nah, baik. Nah, sekarang si admin ini bisa mengunjungi rute home ya, alias role-nya 3 alias si user lah. Nah, oke. Sekarang coba balik lagi ke admin home. Nah, sekarang si admin ini iseng mau masuk ke super admin. Oke, lihat kalau saya enter dia akan langsung dialihkan lagi. Nah, oke. Nah, dia juga sudah dialihkan lagi ke halaman admin home ya, karena sudah di set di sini. Nah, ini oke. Di sini dicek dulu kalau role-nya 2, nah arahkan ke sini. Kalau role-nya 3 berarti else ke sini. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jadi ini sudah, coba kita logout, kita akan masuk sebagai super admin. Nah, kalau super admin ini dia bisa mengunjungi semua ya, baik itu admin home atau home ya. Nah, coba kita buktikan apakah dia sudah benar. Nah, kita masuk dulu ke halaman admin home, kita enter. Nah, sudah ya. Ini halaman admin. Kita masuk ke halaman user. Nah, sudah ya. Nah, jadi apa ya? Jadi mengenai multi out ini saya kira sudah bisa, sudah cukup ya. Nah, jadi silakan teman-teman tinggal implementasikan ke project teman-teman. Oke. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencermatinya dengan baik. Nah, oke. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.